Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivana Toheke dengan stambuk B10122 dari kelas D Program Studi Administrasi Publik. Saat ini kami akan menjelaskan beberapa penjelasan mengenai isi proposal melalui video berikut ini untuk memenuhi tugas metode penelitian sosial. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Latar belakang yang baik harus disusun dengan sejelas mungkin atau bila perlu disertai dengan data atau fakta yang mendukung. Beberapa hal yang terdapat dalam latar belakang adalah: yang pertama, kondisi ideal mencakup keadaan yang dicita-citakan atau diharapkan terjadi. Kondisi ideal ini biasa dituangkan dalam bentuk visi dan misi yang ingin dicapai. Yang kedua, kondisi faktual atau baku yang merupakan kondisi yang terjadi saat ini. Menceritakan situasi yang menjadi keresahan atau masalah sehingga menjadi dasar dilakukannya suatu penelitian maupun kegiatan yang dilatar belakangi. Yang ketiga, solusi merupakan saran singkat atau penawaran penyelesaian terhadap masalah yang dialami sebelum melangkah lebih lanjut ke pokok pembahasan. Selain itu, latar belakang dapat pula mengandung perbandingan dan penyempurnaan atas tulisan mengenai topik yang sama sebelumnya. Oleh karena itu, latar belakang merupakan suatu bagian penting dalam penulisan suatu karya tulis. Nama saya Wawan Setiawan, NIM B101221116. Saya akan menjelaskan apa itu rumusan masalah. Jadi, rumusan masalah adalah proses menentukan dan merumuskan dengan jelas masalah yang akan diselesaikan atau diteliti. Rumusan masalah membantu mengidentifikasi tujuan, fokus, dan batasan penelitian atau proyek tertentu. Dalam konteks penelitian, rumusan masalah biasanya melibatkan mengidentifikasi fenomena atau isu yang perlu diinvestigasi lebih lanjut dan merumuskannya dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan yang jelas. Rumusan masalah yang baik harus spesifik, terukur, terbatas, relevan, dan memungkinkan untuk dibacakan atau diteliti. Baik, perkenalkan, nama saya Nikade Widya Swarupini dengan nomor stambuk B101221123. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang penelitian terdahulu. Adapun pengertian dari penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu merupakan penelitian yang berfungsi sebagai perbandingan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya atau penelitian yang sudah pernah ada. Nah, selain untuk itu, penelitian terdahulu juga berfungsi memeriksa kekurangan dan juga kelebihan dari penelitian yang sudah pernah dilakukan untuk lebih dikembangkan pada penelitian yang akan dilakukan. Nah, cara membuat penelitian terdahulu itu ada 4. Yang pertama, mencari judul yang sesuai. Yang kedua, membuka abstrak, di mana di sana kita akan menemukan isi dan juga maksud dari penelitian. Yang ketiga, yaitu membuat atau menulis studi pendahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Valentina Febriana dengan NIM B101221124. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan langkah penting dalam sebuah penelitian untuk mengidentifikasi, memahami penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Proses ini membantu peneliti dalam menyusun kerangka, konsep, dan menentukan celah pengetahuan yang masih perlu dijelajahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadini dengan NIM B101221121. Saya akan menjelaskan tentang alur pikir. Alur pikir ini adalah metode logika berpikir penulis dalam mencegah masalah. Alur berpikir ini disesuaikan dengan visualisasi atau gambaran seseorang dalam menyelesaikan suatu masalah, yang biasanya dirangkai dari sebab akibat yang dibuat sesimpel mungkin agar orang lain dapat dimengerti.
Alur berpikir ini harus dapat menjelaskan mengapa kita melakukan hal tersebut, apa yang melandasinya, dan mengapa hal ini dibutuhkan, dan lain-lain, sehingga kita tahu apa yang kita kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofika Ramadhani dengan NIM B101221120. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis penelitian. Jenis penelitian merupakan kategori atau karakteristik tertentu yang membedakan suatu studi penelitian dari penelitian lainnya. Beberapa contoh jenis penelitian meliputi penelitian eksperimental, penelitian observasional, penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, penelitian tindakan. Setiap jenis penelitian memiliki tujuan, pendekatan, dan metodologi yang membedakan suatu sifat penelitian tersebut. Ini saya akan menjelaskan tentang sumber data. Apa sih itu sumber data? Sumber data adalah asal atau sumber informasi yang digunakan untuk mengumpulkan atau menghasilkan data. Adapun beberapa jenis sumber data yang bisa kita ketahui, yang pertama, sumber data primer. Data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya seperti survei atau wawancara. Yang kedua, data sekunder. Data yang menggunakan informasi yang sudah ada seperti laporan pemerintah atau jurnal ilmiah. Yang ketiga, sumber data internal. Data yang dihasilkan oleh organisasi atau perusahaan itu sendiri, misalnya data penjualan atau data keuangan. Yang keempat, ada data eksternal. Data yang diperoleh dari sumber di luar organisasi seperti demografis atau data cuaca. Yang kelima, ada sumber data publik, data yang tersedia untuk umum seperti data sensus atau data kependudukan. Yang keenam, ada data sensor, yang dimana data yang dihasilkan oleh sensor fisik atau perangkat seperti data cuaca dari stasiun cuaca atau data kesehatan dari perangkat medis. Yang ketujuh, ada sumber data online, data yang diperoleh dari internet atau platform daring seperti data dari situs web atau media sosial. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Nah, pengumpulan data ini untuk penelitian agar data dan juga teori yang ada di dalamnya valid dan juga sesuai dengan kenyataan. Ada 4 teknik pengumpulan data. Yang pertama itu observasi atau pengamatan. Teknik pengumpulan data ini yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan. Yang kedua yaitu kuesioner atau angket. Nah, teknik pengumpulan data kuesioner ini yaitu peneliti menyebarkan seperangkat pertanyaan kepada objek penelitiannya. Yang ketiga yaitu interview atau wawancara. Nah, teknik pengumpulan data interview ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada narasumbernya. Terus yang terakhir atau yang keempat yaitu dokumen. Nah, teknik pengumpulan data melalui dokumen ini itu peneliti mengumpulkan data-data dari berbagai dokumen. Perkenalkan, nama saya Anggun Majah dengan stambuk B101221114. Saya akan menjelaskan pengertian analisis data. Analisis data adalah proses pengolahan data untuk tujuan menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Untuk memecahkan suatu masalah, proses analisis ini meliputi kegiatan pengelompokan data berdasarkan karakteristiknya, pembersihan data, transformasi data, pembuatan model data, hingga mencari informasi yang penting dari data tersebut. Secara umum, teknik analisis data terbagi menjadi 2 kategori, yaitu teknik analisis data untuk penelitian kualitatif dan kuantitatif. Berikut penjelasannya. Teknik analisis data kualitatif adalah analisis data yang diperoleh dari proses pengumpulan data dimulai dengan kajian pustaka, partisipasi, dan wawancara. Teknik analisis data kuantitatif merupakan teknik pengolahan data yang bersifat numerik dan statistik. Teknik analisis data kuantitatif adalah serangkaian metode dan prosedur yang digunakan untuk mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data berbentuk angka. Halo, perkenalkan nama saya Desya Yulian dengan NIM
B101221118. Dalam video ini saya akan menjelaskan pengertian dari kesimpulan. Kesimpulan adalah suatu rangkuman atau hasil akhir dari suatu pembahasan, penelitian, dan juga argumen. Kesimpulan ini mencerminkan inti dari suatu informasi yang telah disajikan dan juga memberikan pandangan singkat mengenai suatu temuan atau hasil yang telah dicapai. Kesimpulan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dari suatu topik dan juga memberikan hasil penting dari suatu kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Ramadhani dengan NIM B101221119. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan penjelasan dari saran. Langsung saja, saran berisi rekomendasi yang dirumuskan oleh peneliti, tetapi bukan untuk menjawab permasalahan penelitian. Saran dirumuskan berdasarkan penelusuran yang menurut penulis bisa bermanfaat secara gratis untuk pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan kedekatan objek. Saran berisi tentang pendapat yang dikemukakan sebagai pertimbangan dan harapan untuk memajukan studi kasus penelitian ke depannya.